Halo teman-teman semuanya, kami adalah mahasiswa dari jurusan Penyuluhan Pertanian, yang mana kami sedang melakukan praktikum teknik pembuatan materi penyuluhan pertanian dengan melakukan inovasi pengelolaan buah pepaya menjadi keripik pepaya. Oke teman-teman semuanya, sebelum melangkah lebih jauh, yuk kenalan dulu dengan kelompok 7A. Ada Multi Fiorera, Muhirin, Kadek Natalia, Ihzam Nurrahman, dan Anes Wijangge. Tanaman pepaya merupakan salah satu tanaman di bidang hortikultura yang termasuk dalam tanaman buah-buahan. Tanaman pepaya merupakan berasal dari negara asing yaitu Meksiko dan Amerika Tengah. Tanaman pepaya sangat banyak manfaatnya, dimulai dari buah, biji, dan bunganya. Jadi teman-teman semuanya, tanaman pepaya ini mampu tumbuh pada wilayah yang tropis, yang mana untuk tanahnya harus bersifat tanah yang gembur, kemudian subur, dan kaya akan unsur hara. Kemudian untuk pH tanahnya sendiri dimulai dari 6 sampai 7. Kemudian untuk suhunya harus mencapai 26 sampai 28 derajat Celcius. Pepaya dapat dikembangkan dengan baik dengan ketersediaan benih yang unggul dan berkesinambungan. Benih pepaya yang unggul akan menghasilkan buah yang bagus sehingga dapat memperbaiki taraf hidup petani. Rata-rata tinggi pohon pepaya berkisar antara 5 sampai dengan 10 meter pada umumnya. Tidak mempunyai cabang atau bercabang sedikit, daunnya bersusun berbentuk spiral. Bentuk daun pepaya menyirip 5 memiliki tangkai panjang dan bagian tengah berlubang. Tanaman pepaya ini terletak di Desa Pungkau-Kau, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan. Tanaman pepaya di desa ini sangatlah banyak yang dibudidayakan oleh masyarakat. Masyarakat di sini sebagian berprofesi sebagai seorang petani. Nah, biasanya masyarakat hanya memanfaatkan buah pepaya ini untuk dijadikan sebagai sayuran dan dijual ke pasaran buahnya langsung. Nah, masyarakat di sini sangat kekurangan pengetahuan tentang inovasi dari pengelolaan buah pepaya ini. Padahal, jika ditelusuri secara lebih mendalam, tanaman pepaya ini atau buah pepaya ini dapat dikelola menjadi sesuatu hal yang baru atau bersifat inovasi, yaitu bisa dikelola menjadi keripik buah pepaya. Jadi teman-teman semuanya, berikut ini kami akan menampilkan bagaimana sih cara pengelolaan buah pepaya agar dapat menjadi keripik pepaya yang mempunyai cita rasa yang sangat luar biasa. Nah, jadi teman-teman semuanya, sekarang kita sudah sampai pada tahap pertama. Nah, jadi untuk tahap pertama ini, teman-teman semua harus mampu mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan pada saat pengelolaan buah pepaya menjadi keripik pepaya. Terlihat di video bahwasannya alat dan bahan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Nah, apa saja sih di antaranya? Bahan-bahannya terdiri dari tepung rose band, tepung kanji, minyak goreng, pepaya, tepung terigu, antaka, masako, kunyit, merica, bawang putih, dan bawang merah. Sekarang kita masuk pada alat yang digunakan. Ada parut pepaya, pisau, ada sendok, ada spatula, ada cobek, ada wajan, dan ada talenan. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengelolaan buah pepaya menjadi keripik pepaya. Selanjutnya kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu proses pengupasan buah pepaya. Nah, untuk pepaya yang kita gunakan adalah pepaya yang setengah tua agar dapat menghasilkan cita rasa yang sangat memuaskan. Nah, pepaya ini dikupas sampai dengan bersih. Setelah itu dipotong menjadi beberapa bagian untuk dimasukkan ke dalam parutan pepaya. Parut buah pepaya sampai menjadi tipis, lalu potong buah pepaya secara horizontal atau sesuai selera dengan teman-teman semuanya. Dipotong tipis-tipis sekali agar nanti bumbunya itu mampu meresap sampai ke dalam sehingga menciptakan cita rasa yang gurih.
Selanjutnya, buah pepaya dicuci sampai dengan bersih dan rendam buah pepaya dengan menggunakan garam kurang lebih selama 5 menit untuk menghilangkan getah buah pepayanya. Oke, sekarang kita sudah masuk pada tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini adalah proses pembuatan bumbu keripik pepaya. Nah, sembari menunggu perendaman buah pepaya yang tadi, maka kami sekarang menyiapkan bumbu marinasa, yaitu ada bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian ada ketumbar, kunyit, dan merica ditumbuk sampai dengan halus agar nantinya mudah menyatu dengan pepaya yang sudah dipotong-potong tadi. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah masuk pada tahap yang keempat. Pada tahap ini adalah proses pencampuran bumbu marinasa yang sudah kita tumbuk tadi. Nah, bumbu-bumbu ini dimasukkan ke dalam tempat adonan, kemudian diaduk sampai dengan tercampur merata. Agar warna keripik tidak pucat, kita tambahkan sedikit kunyit. Selanjutnya, kita akan mencampurkan 2 sendok tepung terigu, 2 sendok tepung tapioka, dan 1 sendok tepung rose band. Setelah itu, tuangkan pepaya yang sudah diberi bumbu tadi ke dalam adonan tepung, kemudian aduk sampai dengan merata. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah sampai pada tahap yang keempat, yaitu proses menggoreng keripik pepaya. Ya, selanjutnya kita akan menyalakan kompor teman-teman semuanya. Setelah kompor menyala, kita akan menuangkan minyak secara sedikit demi sedikit. Setelah minyak kita tuangkan, kita tunggu sampai minyak tersebut panas. Setelah minyak panas, masukkan pepaya yang sudah diberi bumbu tadi, dituang ke dalam wajan satu persatu agar tidak melengket dengan adonan yang lainnya. Dan setelah itu diaduk agar tidak gosong. Setelah beberapa menit, angkat lalu tiriskan keripik pepayanya. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita sudah sampai pada tahap yang terakhir, yaitu tahap proses pengemasan. Nah, yang mana pengemasan yang baik akan menambah daya tahan dari suatu produk. Dengan memberikan kemasan pada produk bertujuan untuk melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan pada produk, mempertahankan kondisi, serta meningkatkan nilai jual terhadap produk tersebut. Demikianlah inovasi yang bisa kami sampaikan tentang pengolahan buah pepaya menjadi keripik pepaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim dosen pengampuh mata kuliah Teknik Pembuatan Materi Penyuluhan Pertanian, beserta dengan asisten yang telah mampu mendampingi kami dimulai dari awal praktikum sampai dengan di akhir praktikum. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari kelompok 7A karena telah menyempatkan waktunya untuk sama-sama membuat karya ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.